Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo, NIM 23201037. Dengan ini saya akan menjelaskan tugas UTS Sistem Operasi dalam mata kuliah Shortest Remaining First, yaitu SRF. Shortest Remaining First SRF atau juga dikenal sebagai Shortest Remaining Time First, yaitu salah satu algoritma penjadwalan CPU yang termasuk ke dalam kategori preemptive scheduling. Program ini digunakan untuk menentukan urutan eksekusi proses berdasarkan waktu eksekusi yang tersisa. Pada algoritma SRF, proses dengan waktu proses terendah atau tercepat akan menjadi prioritas untuk dijalankan, walaupun proses tersebut baru tiba di antrian proses. Selain itu, jika ada proses yang sedang berjalan, akan dapat diambil oleh proses yang memiliki prioritas yang lebih tinggi, yaitu proses yang memiliki waktu terendah atau paling sedikit. Untuk pengertian SRF, yaitu varian preemptif dari algoritma Shortest Job Next. Dalam SRF, CPU selalu diberikan kepada proses yang memiliki waktu eksekusi tersisa paling singkat. Jika ada proses baru yang tiba dengan waktu eksekusi yang lebih singkat daripada waktu eksekusi tersisa dari proses yang sedang berjalan, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang berjalan. Cara kerja SRF ada 4. Yang pertama, ketika suatu proses tiba, sistem mengevaluasi waktu eksekusi dari semua proses yang belum selesai. CPU. Yang kedua, CPU akan diberikan ke proses dengan waktu eksekusi tersisa paling sedikit. Ketiga, jika ada proses baru datang dengan waktu eksekusi lebih pendek, maka proses yang sedang berjalan akan diinterupsi dan CPU dialihkan ke proses baru. Yang keempat, proses ini berulang sampai semua proses selesai. Nah, ini untuk contoh soal, yaitu terdapat 4 proses tiba dengan urutan P1, P2, P3, dan P4 pada waktu yang disebut di bawah ini. Untuk proses P1, waktu tibanya 0, lama eksekusi 8. P2, waktu tiba 3, lama eksekusi 4. P3, 5, lama eksekusi 10. P4, waktu tiba 7, lama eksekusi 3. Dari contoh soal di atas, kita akan mencari jawabannya. Sebelum kita mencari jawabannya, kita akan mencari jawabannya terlebih dahulu, yaitu Gantt chart-nya. Yang pertama adalah waktu ke 0, P1 eksekusi. Pada saat P1 eksekusi, P2 tiba,
pada waktu ketiga karena bersifat preemptif. P1 dan P2 akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas, yaitu prioritasnya P1 adalah 3. Pada waktu ketiga, kita akan mencari P2. Sisa lama eksekusi P1 adalah 5, sisa 5, dan lama P2 adalah 4. Karena lama eksekusi P2 lebih singkat, maka P1 akan dihentikan dan digantikan oleh P2. Pada saat P2 dieksekusi, maka P3 tiba pada waktu kelima. Karena bersifat preemptif, P1, P2, dan P3 akan dibandingkan untuk menentukan mana yang akan menjadi prioritas. Berarti untuk P2-nya adalah menjadi 5. Nah, pada waktu kelima, sisa lama eksekusi P1 adalah 5. Lama P2 adalah 2. Dan lama eksekusi P3 adalah 10. Kincatnya, karena lama eksekusi P2 lebih singkat, maka P2 akan dilanjutkan untuk dieksekusi, yaitu menghasilkan 7. Berarti ditambah 5 ditambah 2, 7. Sekarang pada waktu ke-7 kita akan mencari P4 tiba dan P2 selesai dieksekusi. Waktu ke-7 sisa lama eksekusi P1 adalah 5, P3 adalah 10, dan P4 adalah 3. Karena lama eksekusi P4 lebih rendah, maka P4 akan dieksekusi sampai selesai, yaitu menghasilkan 7 ditambah 3. Berarti P4 nya mendapatkan nilai 10. Pada waktu ke-10, P4 telah selesai dieksekusi dan sisa lama eksekusi dari P1 adalah 5 dan lama eksekusi P3 adalah 10. Karena lama eksekusi P1 lebih singkat, maka P1 akan dilanjutkan untuk dieksekusi sampai selesai. Di 10 ditambah 5 menjadi P1 nya adalah 15. Pada 15 P1 telah selesai dieksekusi. Karena P1 telah selesai dieksekusi, maka P3 akan dieksekusi dan akan selesai pada waktu ke-25. Di P3 nya 25. Kalau bisa hasil 25 karena P4 nya kijatnya menghasilkan 10, P1 kijatnya mendapatkan 15. Berarti 10 ditambah 15 hasilnya 25. Berarti P3 nya adalah 25. Terus kita akan mencari dan menghitung TAT. Nah, kita sudah menemui gencat, yaitu 0, 3, 5, 7, 10, 15, 25. Nah, sekarang kita akan menghitung mulai eksekusi, selesai eksekusi, TAT, dan total TAT, dan rata-rata TAT. Sebelum kita memulai eksekusi, selesai eksekusi dan TAT-nya, kita sudah mendapatkan gadgetnya.
yaitu yang di atas itu 0, 3, 5, 7, 10, 15, 25 dari B1, B2, B2, B4, B1, B3. Sekarang kita akan mulai eksekusi. Dari mulai eksekusi, B1 mendapatkan mulainya adalah 0. B2 adalah 3. B3 adalah 15. Dari mana mendapatkan 15? Misalnya B3 dari mulai eksekusi yang lebih awal. B4-nya yaitu 7. Nah, sekarang kita akan mencari selesai eksekusi. Yaitu selesai eksekusi kita akan mencari yang paling besar dari gen catnya. Seperti B1 selesai eksekusinya adalah 15. B2 selesai eksekusinya 7. B3 selesai eksekusinya 25. B4 selesai eksekusinya 10. Nah, sekarang sudah mendapatkan selesai mulai eksekusi dan selesai eksekusi. Sekarang kita akan mencari TAD. Rumusnya TAD adalah selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Pada B1, TAD-nya selesai eksekusi 15 dikurangi 0, hasilnya 15. B2 selesai eksekusinya 7 dikurangi waktu tiba 3, hasilnya 4. B3 selesai eksekusi 25 dikurangi waktu tiba 5, 20. B4 selesai eksekusi 10 dikurangi waktu tiba 7, misalkan 3. Nah, sekarang kita akan mencari total TAT. Total TAT adalah dari TAT dijumlahkan semua 15, 4, 20, dan 3 menghasilkan 42. Terus untuk mencari rata-rata dari total TAT 42 dibagi 4. 4 itu dari mana? Dari kolom B1, B2, B3, B4. Berarti B1 1, B2 1, B3 1, B4 1. Berarti 42 dibagi 4 kolom menjadi 10,5. Jadi hasil rata-rata TAT 10,5. Ini cara untuk menghitung TAT dan rumusnya TAT. Untuk selanjutnya kita akan mencari atau menghitung AWT, yaitu kita sudah mendapatkan pecatnya yaitu P1 3, P25, P2 7, P4 10, P1 15, P3 25. Terus kita akan membahas gimana untuk mencari mulai eksekusi, selesai eksekusi, waktu tunggu. Yaitu kita mulai eksekusi dimulai dari awal. Coba kita lihat di atas
yaitu Gecatnya. Itu mulai eksekusi P1 adalah dari awal 0. P2 adalah 3. Untuk mulai eksekusi P3 adalah 15. Untuk P4 eksekusinya adalah 7. Nah, terus kita akan mencari selesai eksekusi. Yaitu selesai eksekusi adalah kita mencari dari akhir nilai Gecatnya, yaitu seperti ini. Selesai eksekusi P1, nilai akhir Gecatnya adalah 15. Dari mana kita mendapat 15? Kita lihat Gecatnya dari akhir eksekusi dari P1. Terus untuk P2 adalah 7, P3 adalah 25, P4 adalah 10. Nah, kita sudah mendapatkan nilai mulai eksekusi mulai P1, P2, P3, P4, dan mendapatkan nilai selesai eksekusi P1, P2, P3, P4. Untuk waktu tunggu, yaitu dengan rumus mulai eksekusi dikurangi waktu tiba, yaitu mulai eksekusinya P1 berapa? 0. Terus waktu tibanya berapa? 0. Berarti jumlahnya adalah nilai 0. Berarti tidak termasuk dalam waktu tunggu. Jadi kita mengganti selesai eksekusi 15 dikurangi lama eksekusi, yang akan mendapatkan nilai 7. Dan waktu tunggu P2 adalah mulai eksekusi adalah nilai 3, waktu tiba adalah nilai 3. Berarti 3 kurangi 3, 0. Nah, untuk P3-nya mulai eksekusi nilai 15 dikurangi waktu tiba 5, itu mendapatkan nilai 10. Untuk selanjutnya P4, yaitu mulai eksekusinya 7 dikurangi waktu tiba nilai eksekusinya 7, mendapatkan nilai 0. Kenapa P1 00 kok enggak bisa waktu tunggunya 0? Dikarenakan waktu mulai eksekusinya itu tidak ada nilai, dan waktu tidak ada nilai diganti lama eksekusi dan selesai eksekusi yang ada nilainya 15 dikurangi lama eksekusinya 8, yaitu P1 mendapatkan nilai 7. Sedangkan P2 atau P4 mulai eksekusinya ada 3 dan waktu tibanya ada 3, P2, yaitu dalam jumlah nilai 0. Terus kita akan menjumlahkan waktu tunggunya, yaitu 7, 0, 10, 17, yaitu adalah jumlahnya mendapatkan nilai 17. Berarti 17 untuk kita menghitung rata-rata 17 dibagi 4, yaitu mendapatkan nilai 4,25. Nah, untuk hitungan menyeluruhnya yaitu seperti ini.
Nah, terus apa sih untuk penerapan SRF? Yaitu suatu penerapan algoritma SRF biasanya digunakan sebagai sistem penjadwalan proses produksi suatu produk usaha yang bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi produk sehingga dapat menekan biaya pengeluaran. Selain itu, proses penjadwalan ini juga terkadang diterapkan pada bengkel-bengkel atau tempat servis. Selesai dari kami, semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf apabila kata-kata saya salah.